Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya kembali berbagi kisah tentang pengalaman pribadi yang saya alami yang dikemas dalam sebuah video ini, dan saya beri judul Diserang oleh Ratusan Ular Berbisa Akibat Menolak Lamaran Ratu Gaib. Bagaimana kisahnya? Silakan simak videonya. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, marilah kita membaca sholawat Nurjati secara bersama-sama. Saya mohon supaya pemirsa tidak ada bosan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton semuanya dimanapun berada. Di sini saya hanya berbagi kisah pengalaman yang saya alami, dan ini kejadiannya murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sang ratu datang, tidak saya undang, tidak saya ritual khusus untuk pemanggilan sang ratu, saya tidak ada. Jadi ini murni terjadi secara alami yang mengalir begitu saja. Kisahnya bagaimana? Jadi ini kejadian sekitar di tahun 1999, jadi sudah lama sekali sebenarnya pemirsa. Rutinitas setiap malam, ya mulai jam 12 sholat hajat 4 rakaat, lalu istighfar diperbanyak, ya kita baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, ya semampu kita lah kita baca. Waktu itu ya sekuatnya saya sampai saya cari ngantuk lah gitu. Nah entah kenapa, jadi setelah saya melakukan sudah berapa jam saya berwirid atau bertasbih, itu tiba-tiba saya masuk ada di sebuah dimensi yang saya tidak paham lah itu dimensi apa itu yang disebut dimensi gaib, atau itu yang disebut dimensi astral, atau itu yang disebut alam jin dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Pokoknya saya berada di sebuah alam, ya posisinya seperti di alam dunia tapi melihat yang gaib gitu maksudnya. Ketika itu dari kejauhan datanglah rombongan, dan saya kaget itu rombongan apa ya. Saya pikir tidak menuju ke saya gitu, saya pikir mau arah kemana. Saya melihat saja itu ada iring-iringan. Jadi di depan seorang ratu, kanan kiri itu pengawalnya itu panjang ke belakang, panjangnya itu tidak terbatas lah,
entah 1 kilo entah 2 kilo, pokoknya saking panjang mungkin itu ribuan lah gitu pengawal. Dayang-dayangnya itu semua perempuan, nggak ada laki-lakinya, dan pakaiannya seragam semua kecuali sang ratu. Sang ratu itu menggunakan mahkota, dan ini gemerlapnya seperti berlian. Hanya pakaiannya itu menggunakan, ya saat itu mungkin itu bukan pakaian kebesarannya atau bagaimana, ya saya kurang paham. Pokoknya saat itu saya lihat kostumnya itu menggunakan daster putih tapi transparan. Maaf ini pemirsa, jadi sampai kelihatan semua gitu, dalamannya itu sampai kelihatan semua. Ya maaf nih, di sini saya harus cerita apa adanya. Walaupun beliau menggunakan semua aksesoris, jadi gelang semua emas, sampai sabuknya juga dari rantai itu emas, karena mengkilap kuning gitu kan, dan sampai daster putihnya itu transparan sekali, ya terlihat dan jelas. Semakin lama itu semakin dekat, nggak taunya menuju ke saya, sampai ya kurang lebihnya itu adalah 1,5 meter di depan saya, itu dekatnya. Sampai beliau lalu menanyakan kepada saya. Pertanyaan beliau itu to the point saja, jadi nggak ada basa-basinya. Beliau langsung nanya ke saya, "Kakang mau tidak menjadi suami saya?" Ya saya kaget, lah kok tiba-tiba nanya seperti itu. Ya saya gelagapan mau jawab gimana. Ya sedangkan ini pengalaman pertama saya berhubungan dengan yang gaib. Ya saya bilang, mohon maaf, kita beda alam. Ya semestinya ya kita harus sesama satu alam lah gitu. Maksud saya kalau manusia ya sama manusia, kalau jin ya sama jin. Kita jangan melawan kodratullah. Ya saya bilang kalau untuk bersahabat saya bersedia, tapi kalau untuk menikah saya tidak mau. Nah saya jawab seperti itu. Beliau bukannya pergi, malah mendekati saya. Ya saya makin deg-degan aja gitu kan. Terus duduk di pangkuan saya kan duduk sila, duduk. Ya saya mau nggak mau tangan kiri saya kan kesini, jadi megang itunya pinggulnya aja. Mohon maaf nih pemirsa. Ya karena saya juga bingung, aduh gimana. Dan tangan kanan beliau kesini melingkar ke, jadi disinilah tangannya kan melingkar. Ya maaf ini keteknya kan berarti sebelah sini. Waduh wanginya minta ampun pemirsa. Di situ saya munajat, saya memohon pertolongan sangat kuat. Ibaratnya hati saya itu berteriak minta tolong kepada Allah, ya Allah hamba mohon kuatkan. Nah, beliau tersenyum, giginya putih sekali mengkilap gitu kan. Beliau cuma berbisik ke kuping saya, "Benar Kang," katanya, "nggak mau sama saya. Kalau jadi kita menikah, kita menyatu, harta saya menjadi milik Akang semua," katanya. "Semua kerajaan itu udah milik Akang semua. Termasuk nanti Akang akan dilayani oleh seluruh tuh para dayang-dayang. Untuk apa? Untuk melayani Akang. Butuh apa, perlu apa, tinggal bicara, nanti semuanya ada yang melayani. Yang penting Akang mau dengan saya, ayo kita menyatu." Dan maaf pemirsa, sampai itunya ya disenggol-senggolin ke saya. Jadi aduh, dan saya kan masih ya manusia biasalah, wajarlah, masih normal. Terus terang sempat bangkit sedikit, birahi saya itu naik. Nah karena saya ingat pesan guru, akhirnya langsung saya kendalikan nafsu syahwat saya. Karena guru pernah berpesan, sekuat apapun ilmu kita, kalau syahwat kita nggak kuat, kita akan yang kebawa ke alam sana. Ya saya ingat, langsung saya kendalikan. Ya sehingga libido saya nggak naik, birahi saya nggak naik. Ya tetap saya mohon pertolongan kepada Allah supaya saya diberi kekuatan untuk tidak terpancing oleh bujuk rayunya. Karena wanginya luar biasa, wah dah pokoknya indah semua, nggak ada yang jeleknya, itu sempurna sekali. Ya mohon maaf, kecantikannya ya bisa dibilang untuk di dunia belum ada lah yang bisa
ngalahin beliau. Cantiknya itu luar biasa. Ya saya belum ketemu ya wanita secantik itu. Ya saya juga ya alhamdulillah lah, kalau bukan karena pertolongan Allah mungkin saya sudah kebawa ke alam sana. Intinya saya diselamatkan oleh Allah. Ya puji syukur alhamdulillah, saat itu saya tidak terbujuk. Ya saya bilang saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya tidak bisa mengabulkan keinginannya. Ya, kalau saya inginnya bersahabat saja. Kalau untuk menyatu kita berumah tangga, kita menikah, saya belum bisa, saya belum siap, saya belum sanggup. Ya sebaiknya silahkan cari saja yang lain yang bersedia. Saya bilang itu, saya mohon maaf, beribu maaf. Ya kita bersahabat saja. Ya beliau malah megang ini, saya bener kan, nggak mau nih. Yang lain banyak loh kata yang mau sama saya, katanya sampai berjuang mati-matian. Masa Akang yang saya datang ke sini sendiri katanya tanpa diundang, masa nggak mau, katanya. Akang itu bagi saya adalah sosok yang sangat luar biasa, katanya. Saya yakin itu rayuan lah gitu kan. Ngopi dulu pemirsa, maaf ya. Nah setelah itu beliau bangkit nih dari pangkuan saya, bangkit berdiri, terus maksudnya mau pulang gitu. Mau pulang tapi wajahnya ke belakang, tetap nengok ke belakang, juga ke arah saya gitu, ke belakang, sambil pergi sambil jalan, terus senyum terus. Wah itu daya pikatnya itu sangat luar biasa. Dan diikuti oleh dayang-dayangnya kan, kanan kiri muter. Kalau ratunya itu senyumnya aduh luar biasa, sangat menarik hati sekali. Jujur saja saya juga hampir kelepek-kelepek pemirsa. Alhamdulillah pertolongan Allah saya diselamatkan, tidak tergoda oleh bujuk rayunya. Nah tapi ini dayangnya nih pemirsa, dayangnya itu sambil mencibir gitu, jadi dengan muka ekspresi yang gimana, kayak seolah-olah mengutarakan ucapan belagu lu, kayak seperti itu, belagu lu seperti itu kan. Ya saya pikir ya peduli amat lah, orang masa manusia mau sama jin, ya udah kamu bangsa jin, ya saya bangsa manusia. Yang penting kita kan saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu. Ayo kita hidup berdampingan, kita bersama-sama ibadah kepada Allah, kita jalani tugas kita masing-masing. Ya dalam hati saya bicara seperti itu. Ya, mereka pergi terus jauh panjang sekali, masalah ratunya sudah tidak terlihat, tapi dayangnya masih terus muter. Ya, dari sana ke sini, ke sana, terus kanan kiri. Itu rapi sekali. Ya seperti baris berbarisnya tentara lah, itu seperti terlatih. Wah bagus sekali, dengan kostum yang sama seragam, ya semuanya menggunakan emas lah, itu kan, baik gelangnya. Ini di sini itu ada apa nih namanya tahu, terus ininya juga sabuknya itu emas, terus ada selendangnya, kemiraunya seperti sutra walaupun warna-warni. Luar biasa sekali. Saya hanya memuji kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus saya memuji Allah, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sampai sehebat seperti ini, indahnya luar biasa sekali. Saya memuji Allah terus. Dan akhirnya karena ratu sudah tidak terlihat, ya sudah saya putuskan untuk kembali ke alam sejatinya manusia. Ya saya munajat kepada Allah, mohon kembalikan Allah ke alam saya. Ya alhamdulillah akhirnya saya sadar, ternyata ya saya sudah ada di tempat saya awal wirid.
dampaknya apa? Apabila saya mengikuti ajakannya, maka otomatis saya di alam manusianya saya akan meninggal dunia, dan tentu saya akan diurus seperti layaknya manusia-manusia yang lainnya lah, yang meninggal ya dikubur dan sebagainya, ditahlilin. Padahal sesungguhnya saya hanya pindah alam, dari alam dunia pindah ke alam jin, dan saya jadi penduduk di sana, jadi penduduk jin. Dan itu saya tidak mau melawan kodrat. Dan pelajaran yang bisa kita petik di sini itu apa? Ya ini mohon maaf pemirsa, terutama untuk ya teman-teman yang kebetulan mungkin punya hobi di dunia spiritual, ya janganlah berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib apabila apabila kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita. Ini mohon maaf, ini penting sekali. Jangan sekali-kali kita belajar spiritual berhubungan dengan makhluk gaib bila kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita. Ya kalaupun mau belajar spiritual ya silakan pelajari yang lain-lainnya, jangan ke ranahnya makhluk. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat, maka celakalah kita. Ya, jadi kita jangan ambil risiko. Ya, silahkan kita introspeksi diri, kita ini termasuk golongan yang kuat melawan syahwat atau tidak. Kalau kita ini maniak seks ataupun kita ya pokoknya syahwatnya, libidonya tinggi, ya lebih baik jangan kita mempelajari spiritual tentang makhluk. Ini bahaya betul. Ya tidak percaya silahkan, risiko tanggung sendiri. Karena apa? Kehebatan kita melawan makhluk kalau diukur dari kekuatan kesaktian kita, mohon maaf, kita nggak ada apa-apanya. Mereka itu udah bukan lawan. Kesaktian mereka itu sangat luar biasa. Nah, tapi ada kemuliaan manusia, kehebatan manusia terletak apa? Di pengendalian syahwatnya. Nah, bila mana kita bisa mengendalikan syahwat, maka sehebat apapun lawan kita, artinya makhluk gaib tersebut, insya Allah bisa kita hadapi, bisa kita atasi. Ya makanya saya wanti-wanti ke teman-teman yang kebetulan mungkin punya hobi di bidang spiritual, ya tolonglah kita introspeksi diri. Kita ini termasuk golongan yang bisa mengendalikan hawa nafsu ataupun tidak, bila mana kita ingin mempelajari tentang makhluk-makhluknya. Artinya kita ingin interaksi dengan makhluk-makhluknya, itu ya syaratnya satu, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu diri kita. Artinya nafsu, tanda petik nafsu syahwat, bukan nafsu yang lain, terutama nafsu syahwat. Makanya di ilmu kanuragan pun sama. Kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat, khawatir syahwat kita ini terlampiaskan kepada yang bukan haknya, artinya tidak pada tempatnya. Jadi jangan sampai ya kita melakukan hal zina dan lain sebagainya, yaitu hancur semua. Puasa kita, tirakat kita, lelaku kita, wirid kita, zikir kita, kita mungkin udah melakukan puasa kalong, puasa kungkum, puasa pendem, pati geni dan lain sebagainya, hancur musnah bila mana kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita. Dan ini ujian buat orang-orang spiritual itu sangat kuat ujiannya. Beda dengan orang-orang yang tidak menekuni ilmu spiritual. Nah, efek kalau orang sudah nyebur di dunia spiritual itu ada sebuah energi lain yang ingin menjebaknya sehingga menjerumuskannya ke lembah kenistaan. Ya, karena ini ada jebakan khusus buat orang-orang ahli spiritual. Biasanya syahwat itu meningkat. Tidak percaya silakan yang sering meditasi. Coba bagi penonton yang sering meditasi, terutama nih yang laki-laki nih, yang sering meditasi. Terus bagi yang sering wirid, misalnya wiridnya 1 jam 2 jam, coba kalau syahwatnya tidak naik, libidonya tidak naik, bohong itu. Ya jadi
Bagi orang-orang spiritual, ujian syahwat itu lebih kuat, lebih kuat. Makanya hati-hati dalam menjaga syahwat kita, jangan sampai kita terpancing dengan jebakan-jebakan iblis yang luar biasa sehingga kita berbuat yang enggak dan lain sebagainya. Itulah sebuah risiko. Ini banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham bahwa di dunia spiritual itu ujian cobaannya itu, apalagi jadi paranormal, wah, paling kuat itu gangguan di syahwatnya. Makanya nih, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan mungkin akan belajar di dunia spiritual ataupun sudah di dunia spiritual. Ya, saya berbagi, hati-hati dengan jebakan syahwat, karena iblis yang itu sangat kuat sekali menggoda manusia-manusia spiritual melalui dari syahwatnya. Ya, sekali lagi saya di sini tidak bermaksud untuk mengajarkan sebuah ajaran ataupun menggurui, saya tidak ada. Saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya miliki. Ya, silahkan diambil manfaatnya, yang baik-baik, yang buruknya dibuang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas kebodohan saya, karena saya orang yang banyak dosa, orang yang fakir ilmu, tentunya tidak lepas dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.